Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang besaran dan satuan, kita hari ini belajar tentang konversi. Apa itu konversi? Konversi itu adalah kata lain dari pengubahan. Contohnya seperti ini ya. Yang pertama ada konversi satuan panjang. Pasti anak-anak semua di sini sudah familiar karena di SD sudah pernah dipelajari pada pembelajaran matematika ya. Nah, kali ini kita juga akan mempelajarinya. Kenapa di fisika masih dipelajari? Karena pada dasarnya ketika kita belajar fisika, kita juga akan belajar tentang konversi atau hitungan dalam matematika. Oke, selanjutnya ini anak-anak sambil dibaca ya dan juga dihafalkan. Nanti di belakang ada tugas untuk menghitung tentang konversi seperti ini. Lalu, konversi satuan massa. Apa sih konversi satuan massa? Konversi itu dia bermacam-macam. Nah, ada konversi panjang, ada konversi massa, ada konversi suhu, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah hafalan untuk konversi satuan massa yang paling umum atau sering dijumpai ya. Oke, selanjutnya konversi suhu. Ini konversi yang paling sederhana dari sebuah suhu. Ini T besarnya adalah suhu dalam Kelvin. T kecil adalah suhu dalam derajat Celcius, tinggal ditambahkan saja. Misalkan suhu dalam Celcius adalah 20 derajat Celcius, maka dalam Kelvin berapa? Maka 273 ditambah 20 sehingga hasilnya 293 Kelvin. Seperti itu. Lalu, yang tak kalah penting adalah bentuk baku. Apa sih bentuk baku itu? Bentuk baku ini contohnya seperti ini, nak. Di SD sudah pernah dipelajari atau belum? Bentuk baku ini digunakan untuk penulisan angka lebih mudah karena nanti dalam fisika atau dalam hitungan yang lainnya banyak angka yang menggunakan nol sangat banyak sekali hingga mungkin ada nolnya itu sampai 12, 18 atau mungkin seterusnya, maka dibentuklah suatu bentuk baku seperti ini. Ini contoh yang pertama, misalkan 800. 800 itu adalah nilai dari 8 kali 100, maka nilainya adalah 8 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 nilainya berapa? 100 ini kan. Maka bentuk lain dari 800 ini adalah 8 kali 10 pangkat 2. Kemudian contoh lagi, bentuk baku dari 1280 ini adalah misalkan contohnya ini yang paling bawah, kita langsung ke paling bawah, 1,280 kalikan 10 pangkat 3. Kenapa dikalikan pangkat 3? Karena awalnya di sini dia 1280, komanya kan di sini di bagian tanda kursor ini, komanya di sini, maka dari sini dihitung 1, 2, 3 ke arah kiri ya kan. Dari sini 1, 2, 3 ke arah kiri, maka nilainya menjadi 1,280 kalikan 10 pangkat 3 karena dia berpindah 3 satuan. 1, 2, 3. Semoga anak-anakku sudah paham ya dan semakin paham. Begitu juga dengan ini yang 625,20. Dia komanya pindah berapa satuan? Ini dia pindah 1, 2. Maka kalau ke kiri dia dikali nilai pangkatnya plus, kalau ke kiri dia nilai pangkatnya plus 1, 2. 6,25 20 kalikan 10 pangkat 2. Nah, sekarang yang bentuk koma ini dari 0,00025 berapa? 2,5 kali 10 pangkat berapa? Misalkan ini nggak diketahui ya. Maka hasilnya adalah ini pindah berapa satuan komanya dari sini ke sini, maka 1, 2, 3, 4. Oke, dia geser ke kanan sebanyak 4 ya kan. 1, 2, 3, 4 geser ke kanan sebanyak 4, maka dia 2,5 kalikan 10 pangkat negatif 4. Kalau dia geser ke kanan maka nilai pangkatnya negatif. Begitu juga dengan yang atas ini, nak. 0,475. Ini langsung saja ya, pindah berapa satuan? Satu satuan 1, maka 4,75 kalikan 10. Kalau ini kan komanya pindah ke kanan, kalau pindah ke kanan dia dikalikan pangkatnya itu negatif atau negatif 1 karena dia cuma pindah satu satuan. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh nama lain dari perpangkatan.
mulai dari 1 turun ke bawah sampai 10 pangkat negatif 24, istilahnya ada desi, senti, mili sampai joule nih ya paling banyak ya. Kemudian ini perpangkatan naik sampai 10 pangkat 24. Nah, kenapa harus dibuat aturan perpangkatan seperti ini? Karena ini nanti akan lebih memudahkan. Coba anak-anakku bayangkan kalau nolnya ada sebanyak 24 dibuat mendatar, pasti akan kebingungan menghitungnya kan, lebih mudah dibuat seperti ini, 10 pangkat 24. Oke. Lalu, nah ada juga satuan baku dan satuan tak baku. Apa sih satuan baku dan satuan tidak baku? Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah satu gambaran, misalkan pada zaman dahulu orang-orang sering sebelum ditemukan satuan baku, orang-orang menggunakan satuan tak baku. Contohnya ini jengkal. Berapa panjang lemari, berapa panjang meja dihitung pakai jengkal, pakai jengkal, pakai depa ini atau satu hasta. Kemudian pakai ini untuk mengukur misalkan banyaknya beras, bukan sebelum ditemukan kilogram, orang pada zaman dahulu menggunakan ini tempurung kelapa. Nah, tempurung kelapa, terus kemudian jengkal, terus kemudian hasta atau depa, itu adalah contoh satuan tak baku, ya. Lalu contoh satuan baku itu apa? Nah, ini pengertiannya Bapak sudah ketikkan di sini. Satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk mengukur hasil pengukurannya yang selalu tepat untuk semua orang. Contohnya adalah penggaris, jangka sorong. Ya, ini dia selalu tepat, penggaris dan jangka sorong. Kemudian ada satuan tak baku. Satuan tak baku tadi sudah Bapak jelaskan ya, ada depa, telapak tangan, hasta, langkah, jengkal, dan masih banyak lagi. Oke, lalu ada juga yang dinamakan kesalahan paralaks. Apa sih kesalahan paralaks itu? Nah, kesalahan paralaks ini adalah kesalahan yang sering dijumpai pada saat pengukuran. Diakibatkan oleh apa? Nah, anak-anakku di sini sambil dibaca. Oke, kesalahan paralaks ini diakibatkan oleh karena posisi mata yang tidak tepat. Misalkan pada waktu pengukuran dia mungkin dari sudut yang kurang pas, harus supaya pas dari mana? Dari atas, ya, sejajar, supaya tidak geser hasil pengukurannya. Kemudian, nah, benda yang diukur tidak menyentuh skala, tidak nempel, jadi ada selisih pergeseran antara yang diukur dengan alat pengukurnya. Oke, lalu pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang itu dia banyak. Nah, oke, yang pertama dia ada contohnya pita ukur. Pita ukur itu ketelitiannya berapa? Pita ukur itu contohnya seperti untuk mengukur panjang jalan raya, kemudian misalkan untuk penjahit, nah dia ketelitiannya 0,1 cm atau dalam bentuk milimeter 1 milimeter. Oke, ini skala terkecil atau ketelitiannya. Mistar itu penggaris, ketelitiannya berapa? 0,1 cm atau 1 milimeter. Kenapa 1 milimeter ketelitian atau skala terkecilnya? Karena dalam 1 cm ada 10 satuan 1 mm, maka skala terkecilnya adalah 1 mm. Kemudian ada lagi jangka sorong, ketelitiannya lebih teliti lagi ini, 0,01 cm atau 0,1 mm. Kemudian ada lagi mikrometer sekrup. Nah, ini paling teliti dia, ketelitiannya berapa? 0,001 cm atau dalam bentuk milimeter adalah 0,01 mm. Ini adalah beberapa ketelitian dari macam-macam alat ukur. Oke. Nah, pengukuran panjang dengan penggaris. Oke. Pengukuran panjang dengan penggaris ini sering anak-anak pakai ya. Contohnya penggaris biasa ini panjangnya berapa? Kira-kira sekitar 2,5 cm. Yang kuning berapa? Sekitar, ini kurang tepat ya. Kurang tepat di 0, kita anggap saja tepat di 0. Kalau tepat di 0, dia panjangnya yang kuning 2 cm. Seperti itu. Ini dalam bentuk cm. Pengukuran panjang dengan penggaris. Oke. Lalu selanjutnya ada pengukuran panjang dengan jangka sorong. Oke, ada yang pernah melihat jangka sorong? Nah, kalau dalam gambar bentuk jangka sorong seperti ini, nah. Ya, jangka sorong itu digunakan yang bagian atas untuk mengukur diameter lubang atau kedalaman yang bagian dalam. Yang ini dia untuk mengukur ketebalan, misalkan ketebalan koin dan lain-lain ya.
Ini dia skala tetap, yang geser ada skala nonius. Biasanya digunakan montir dan tukang kunci karena sangat penting untuk pengukuran. Kemudian ada ini memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan penggaris, lebih tinggi ya, maaf ini salah ketik, lebih tinggi daripada penggaris. Oke. Nah, pembacaannya seperti apa sih? Ini contohnya. Cara pembacaannya nanti Bapak jelaskan lagi di bagian belakang. Sebagai contoh ini yang gambar ini dia yang atas dalam bentuk 15 mm ya. Kemudian pembacaan hasil pengukuran jangka sorong. Nah, ini 15 mm ini diubah dalam bentuk cm. Hasilnya adalah 1,5 cm. Kemudian di sini bagian skala noniusnya yang bisa digeser, ini antara garis atas sama garis bawah ini harus ketemu, ya. Kan lainnya nggak ada yang ketemu. Kalau atas dan bawah ketemu, ini tepat di angka 8 kan, maka ini nilainya 0,8 mm atau diubah ke dalam bentuk cm. Hasilnya adalah 0,08 cm. Nanti ditambahkan hasilnya nanti sama dengan ini. Oke. Nah, kalau ditambahkan hasilnya 1,58 cm. Kalau diubah dalam bentuk milimeter, nilainya adalah 15,8 mm. Nah, ini sama dengan 15,8 mm. Nanti Bapak di belakang coba buatkan contoh tentang pengukuran seperti ini ya, supaya anak-anakku semua paham. Oke, selanjutnya pengukuran panjang dengan mikrometer skrup. Ini yang paling teliti, nah. Nah, ketelitiannya berapa? Atau skala paling terkecil adalah 0,01 mm. Kalau yang jangka sorong tadi 0,1 mm ya. Lalu, nah gambarnya seperti ini, dia digunakan untuk mengukur misalkan pelat, kemudian lembaran logam yang tipis, kawat logam, dan lain-lain. Oke, ini gambarnya, anak-anakku tengok dulu. Nah, ini skalanya nanti Bapak ajarkan. Oke, selanjutnya pengukuran panjang dengan mikrometer skrup. Pembacaannya seperti apa sih? Pembacaannya, nah, pembacaan hasil pengukuran mikrometer skrup. Oke, skala yang terbaca, gambarnya, oke, gambarnya menyusul. Nah, misalkan yang pertama ini dia 0123. Ini dibaca 3 mm, kemudian ditambahkan berapa? Kenapa 0,12? Karena ini dia dalam bentuk milimeter. Ini 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi nilainya 0,12 mm. Ditambahkan dari sini ke sini 3 mm tambah 0,12 mm. Hasilnya adalah 3,12 mm. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, dipersiapkan pertanyaannya. Nah, nanti ditanyakan bisa melalui Google Meet atau di WA. Oke. Ini tugasnya nanti. Nah, selanjutnya Bapak berikan contoh tentang bentar ya. Bapak berikan contoh tentang pengukuran tadi ya. Pengukuran tadi misalkan yang jangka sorong. Bapak berikan dulu soalnya. 1. Gambarnya maaf nggak Pak buat lurus ya. Kira-kira udah hampir lurus. Kemudian misalkan ini dia 2, ini 3, kemudian ini skala tetapnya dalam bentuk cm, kemudian ini skala noniusnya yang digeser 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan 7 ketemu di sini. Ini kan pertemuan antara atas dan bawah, maka skala yang terbaca berapa pada jangka sorong ini? Caranya seperti ini. Skala tetap, skala tetapnya berapa? 3 cm ditambahkan skala nonius. Skala nonius itu yang bawah.
Berapa tadi? Ini di angka 7 ya. Oke, Bapak buat di sini. Di sini angka 7, sehingga nilainya berapa? 0, 0. Oke, Bapak geser sedikit. Pangkas 0,07 cm. Ketika ditambahkan, nilainya berapa? 0,73 cm, atau kalau diubah dalam bentuk milimeter berapa? Dalam bentuk milimeter dia akan menjadi 30,7 milimeter. Oke, jawabannya seperti ini. Nah, mudah kan? Perlu contoh soal lagi yang mikrometer sekrup. Oke, ini yang mikrometer sekrup. Oke, Bapak fokuskan dulu. Mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini contohnya seperti ini. Oke. Kemudian ini ketemu sini tuh, misalkan 21, 22, ini 23, kemudian ini 6, kemudian 7, kemudian di sini misalkan ada tambahan 1 garis tengahnya, maka nilainya yang terbaca berapa? Skala utamanya berapa? Ini 7,5 ya, nah ya, karena ada setengahnya di sini. 7,5 mm. Skala nonisnya oke, skala nonisnya adalah 0,23, pertemuan antara kiri dan kanan pas di tengah ya, 0,23 mm. Maka hasilnya berapa? 3, kemudian di sini 7, ini koma 7 dalam bentuk milimeter. Oke, ini hasilnya, mudah kan? Nah, selanjutnya tugas anak-anak semua adalah mengerjakan contoh soal yang ini. Oke, ini nanti semua catatan, semua materi yang Bapak sampaikan di grup ini, di video ini nanti kalian catat, dan ini tugasnya nanti dikirimkan ke WA. Oke, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kiranya anak-anakku semua tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you.